Halo adik-adik semuanya. Aduh. Aduh jatuh lagi. Aduh. Jatuh ya, sudah tua ya. Aduh, gimana ini? Iya. Oh, terima kasih. Kita mau melayani anak-anak sekolah minggu. Bagaimana mau melayani, kita sudah tua begini, sudah peot-peot. Kalau begitu, ayo kita berubah jadi muda lagi. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan adik-adik semuanya, mari kita siapkan hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita akan nyanyikan pujian ini. Bapa Engkau baik. Haleluya. Semuanya kita menyembah Tuhan saat ini. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah begitu baik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik buat kami Tuhan. Kami berterima kasih Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Haleluya.
cipta Kau, Bapa ku cipta Kau, Bapa ku cipta Kau, Bapa ku cipta Kau. Puji Tuhan adik-adik semuanya, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah kita hari ini. Puji Tuhan, nanti dengan kasih Tuhan, Kakak Yeni akan membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Di mana ya Bapa pada hari ini ya Tuhan, kami bisa beribadah lagi ya Tuhan. Walaupun kami bisa belum bersama-sama bergabung di gereja, tapi kami percaya Tuhan semuanya tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah di rumah ya Tuhan. Tolong berkati juga kakak-kakak yang mengambil pelayanan pada hari ini ya Tuhan. Dan juga berkati kami adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Sehingga kami semua bisa beribadah dengan fokus ya Tuhan. Sehingga ibadah ini tidak sia-sia ya Bapak. Dan juga Tuhan kami menyerahkan jalannya ibadah kami ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon pertolongan dan pimpinan daripada Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan adik-adik semuanya, ibadah kita sudah dipegang dengan doa. Semua siap untuk memuji Tuhan? Siap? Siap. Puji Tuhan, kakak percaya bahwa semuanya adik-adik yang ada di rumah, semuanya siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kalau ada bapak, mama, ada kakek, nenek di rumah, ajak semuanya untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kakek-kakek, nenek-nenek, om-om, tante-tante, semuanya memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama melayani Adik-adik semuanya, kakak mau tanya, siapa yang di sini kalau berdoa, kalau makan harus berdoa dulu? Siapa yang kalau mau tidur berdoa dulu? Terus kalau bangun tidur? Oke, kakak percaya bahwa semuanya diawali dengan doa. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Puji Tuhan. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingat selalu.
Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, kita senantiasa mengucap syukur, kita senantiasa berdoa kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau menerima firman Tuhan hari ini. Adik-adik, mungkin ada kegelisahan, apapun bentuk kegelisahan adik-adik, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah jauh dari kita. Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa. Jadi hanya dekat adik-adik. Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, kita mau mengalami Tuhan dalam hidup kita, mari kita berdoa. Puji Tuhan, haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dari pertama adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Kalau adik-adik semuanya belum tahu lagu ini, yuk mari sama-sama kita belajar. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
sejauh doa, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Puji Tuhan adik-adik semuanya, mari kita siapkan hati kita, ambil Alkitabnya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan datang untuk memberkati kehidupan kita, setiap anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, nanti dengan kasih Kristus, Kakak Jepri akan membawa kita di dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami dan bisa berbuah untuk kehormatan kemuliaan Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan? Tante harap semua kita sehat selalu dan semua dalam keadaan baik-baik. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal 18 ayatnya yang pertama. Buka Alkitabnya lalu kita akan menyimak ya. Apa kata Tuhan mengenai berdoa? Oke, kita baca ya. Lukas 18 ayatnya yang ke-1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Puji Tuhan, pernyataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang, dikatakan bahwa Tuhan Yesus berbicara dengan tegas. Berarti ini adalah sesuatu yang penting, yang harus diperhatikan. Nah, apa yang kita perhatikan? Tuhan Yesus bilang bahwa mereka, hai murid-murid, anak-anak yang kukasihi, hai anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus bilang harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa sih artinya berdoa dengan tidak jemu-jemu? Gak boleh capek untuk berdoa. Gak boleh lelah, gak boleh bosan-bosan kita untuk berdoa. Berdoa itu apa sih? Berdoa itu adalah adik-adik datang ya. Kalau adik-adik kita tante misalnya bilang ayo kita berdoa, tentu punya sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kenapa berdoa harus tutup mata tante? Supaya bisa konsentrasi, supaya tidak terganggu, supaya bisa fokus ya. Jadi berdoa lipat tangan, tutup mata, lalu mulai berbicara kepada Tuhan. Itu artinya kita berdoa, kita berkomunikasi, kita ngobrol sama Tuhan. Apa yang diomongin, apa saja. Ya, Tuhan Yesus gak pernah bilang kalau datang sama Tuhan gak boleh minta macam-macam. Enggak, malah Tuhan Yesus bilang mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka aku akan melakukannya, aku akan memberikannya. Tuhan Yesus gak bilang minta aja kebutuhan untuk sekolah aja, gak boleh yang lain-lain, tidak ya. Tapi hari ini kita mau belajar ya apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Bahwa intinya kita harus selalu ya punya rasa yang ingin ketemu Tuhan, ingin ngobrol sama Tuhan, curhat sama Tuhan, minta apa aja sama Tuhan. Jadi intinya kita harus membangun hubungan kita yaitu melalui doa ya. Doa dengan tidak jemu-jemu. Gak boleh bosan-bosan berdoa. Ya jangan nanti kalau bangun tidur berdoa ya kan. Sudah pasti harus bangun tidur jangan lupa berdoa. Habis bangun tidur berdoa nanti kita mau belajar berdoa. Jangan lupa berdoa tentunya karena kepintaran, kepandaian, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Terus habis itu mau makan berdoa. Terus habis itu mau pergi jalan keluar ya kan berdoa. Mau tidur malam berdoa. Terus nanti kita mulai
berpikir, kok berdoa terus sih? Kenapa berdoa terus sih? Kan aku bosan, kan aku capek. Hei, berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Jangan jemu, gak boleh bosan, gak boleh capek, gak boleh bilang aku lelah. Karena Tuhan Yesus juga selalu ada buat kita. Bagaimana nantinya kalau kita gak berdoa terus Tuhan bilang, aku juga capek urusin kamu. No. Tapi Tuhan Yesus tidak begitu, Tuhan Yesus tidak demikian. Karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita, makanya kita perlu Tuhan, kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Nah, dalam Lukas pasal 18 yang tadi kita baca, di sini Tuhan Yesus kasih tahu nih ya, Tuhan Yesus cerita. Perumpamaan itu seperti Tuhan Yesus kasih cerita ya, untuk bagaimana menjelaskan kepada murid-murid supaya lebih gampang ya diterima. Perumpamaannya tentang hakim yang tidak benar. Tante mau baca buat kita ayatnya yang kedua begini. Kata Tuhan Yesus, di situ bilang katanya ya, nyanya huruf besar, berarti kata Tuhan Yesus. Dalam sebuah kota ya, jadi ceritanya ya, seumpama seandainya ya, kan perumpamaan. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Jadi orang ini udah gak takut Tuhan, dia gak takut juga sama manusia siapapun di dalam dunia ya. Dikatakan bahwa dia tidak takut Tuhan, tidak menghormati seorang pun. Jadi dikatakan dia hakim yang kejam ya, hakim yang tidak mengasihi orang-orang ya. Kemudian ditulis, habis itu firman Tuhan menulis begini. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Jadi ada satu hakim ya, dikatakan dia hakim yang kejam, hakim yang jahat. Lalu di kota yang sama ada seorang ibu janda yang dituliskan bahwa dia mau minta pertolongan sama hakim ini. Ya kan? Hakim itu dia punya tugas untuk memutuskan sesuatu dalam sebuah persidangan. Kalau ada satu kasus kejadian ya, dalam hal ini seorang janda itu dia lagi dililit dengan hutang ya, kemudian janda ini minta pertolongan ya, dia bilang begini, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku ya. Jadi dia mau minta pertolongan dari si hakim ya kan. Mungkin si janda ini dia punya satu masalah, dikatakan sehingga ada lawannya, ada orang yang mencoba terus mengejar dia ya, mungkin itu dia ada hutang ya, mungkin juga ini ibu janda ini dia punya sesuatu yang gak bisa dia bayarkan kepada atau dia berikan kepada lawannya. Nah satu-satunya cara ya yang bisa dia lakukan adalah dia hanya memohon untuk hakim ini menolong dia, membela dia. Sekalipun hakim ini jahat, katanya dia gak takut Tuhan. Hakim ini dia tidak katanya menghormati siapapun. Dia nggak mau tahu ya, ini ibu ini ya dikatakan janda. Dia berarti mungkin janda berarti ditinggal suami kan. Dia itu nggak ada mungkin penghasilan tetap, nggak ada orang yang bisa tolong dia. Dia hanya berharap pada si hakim ini. Lalu kemudian hakimnya bilang begini. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Jadi ibu janda ini datang terus sama si hakim. Ibu janda ini bilang, tolonglah aku Pak Hakim. Aku ini susah, aku butuh bantuan Pak Hakim. Tolong bela aku Pak Hakim, katanya begitu. Jadi si ibu janda ini dia terus datang sama hakim. Ya, ibu janda bilang, Pak Hakim aku gak tahu aku mau ngapain lagi. Ya kan? Adik-adik bisa bayangin ya, kalau ini Bapak Hakim dikatakan dia ini udah gak takut Tuhan, dia gak hormatin siapapun, jahat ya, kejam. Mungkin waktu ibu janda itu lagi mohon-mohon belas kasihan, lalu si Bapak Hakim cuman begini aja dia. Saja matanya melotot ngeliatin ibu janda, tapi ibu janda ini dia gak takut. Karena dia sangat butuh pertolongan dari si hakim yang jahat ini. Lalu
Hakim ini katanya sekian, udah mungkin lebih dari 10 kali, 20 kali dikatakan bahwa beberapa waktu lamanya hakim itu menolak ya. Jadi hakim bilang, no, tidak ada pertolongan buatmu. Dikatakan dia menolak, dia nggak mau bantu nih ibu janda ya. Tapi si ibu janda ini dikatakan, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya ya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, bikin susah aja ini ibu janda satu ini, datang terus tiap hari, mungkin satu hari bisa 3 kali, ya mungkin lebih, kali aja kalau 1 minggu berapa kali, ya kan? Dia bisa datang, dia ganggu si hakim ini, supaya hakim ini mau berbaik hati menolong dia. Lalu dibilang, namun karena janda ini menyusahkan aku, lebih baik aku tolong aja dia. Katanya baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus-terus dia datang, jangan terus-terus dia serang aku, jangan terus-terus dia ganggu aku. Aku ini sibuk, ya, nggak punya waktu. Jadi intinya si hakim ini bosen mungkin dengerin si janda ini, ya kan? Dia ngerengek-ngerengek minta tolong. Lalu akhirnya si hakim ini menolong, katanya membela, ya kan, membenarkan si ibu janda ini. Lalu apa katanya? Tuhan Yesus bilang begini, kata Tuhan ayat yang ke-6. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ya, hakim bilang, aku tuh nggak takut Tuhan, aku nggak hormatin orang. Tapi karena ini ibu janda ini udah nyusahin aku, lebih baik aku benerin dia aja. Ya, maksudnya dia bela haknya, membenarkan dia ya, supaya dia tidak datang terus menerus ya. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus sampaikan perumpamaan lalu Tuhan Yesus menyamakan dirinya seperti seorang hakim yang lalim, hakim yang kejam, hakim yang jahat, hakim yang gak kenal Tuhan, hakim yang gak bisa menghormati orang lain. Bukan, Tuhan Yesus kasih sebuah perbandingan. Tuhan Yesus bilang, hakim di dunia yang jahat saja tahu ya, menjawab, tahu memberikan apa yang diminta oleh seorang ibu janda yang memerlukan. Apalagi Bapa yang di surga. Bapa kita penuh kasih, sangat jauh berbeda dengan si hakim yang jahat. Yang jahat aja tahu kasih yang baik buat si ibu janda yang minta. Apalagi terlebih lagi Bapa yang di surga. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, mengasihi kita anak-anak sekolah minggu semuanya. Pasti akan melakukan, akan memberikan apa yang kita minta. Tadi Tante bilang, berdoa itu apa sih? Berdoa itu kita ngobrol sama Tuhan. Seperti janda ini, ya kan? Di dalam itu ada permohonan, ada permintaan di dalam doa. Di dalam doa itu ada ucapan syukur, ya. Di dalam doa itu ada isi hati kita kepada Tuhan. Adik-adik mau curhat punya masalah, ya kan? Cerita sama teman belum tentu dibela, ya kan? Cerita sama papa mama malu, takut, ya kan? Masalah apa aja, lebih aman cerita sama Tuhan, ya kan? Tuhan bilang curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan siap jadi tempat curhat. Adik-adik mau minta apa aja, berdoa minta sama Tuhan. Karena Tuhan juga yang memberkati orang tua supaya bisa kasih sesuatu buat kita. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Adik-adik mau minta kepintaran, minta sama Tuhan. Datang tiap hari minta. Hakim yang jahat, dia tahu kasih yang baik. Apalagi Bapa kita yang sangat baik. Dia pasti memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Kita kan mintanya yang baik, iya. Tuhan suka memberkati anak-anak yang suka berdoa. Karena Tuhan Yesus juga suka berdoa. Tuhan Yesus kasih contoh ya. Yuk kita lihat yuk. Tuhan Yesus gak bilang ayo berdoa dengan tidak jemu-jemu. Gak sembarang Tuhan ngomong lalu Tuhan gak berdoa. Tuhan kasih contoh juga. Karena Tuhan Yesus ya, dia berdoa sendiri ya. Berdoa sama murid-murid pernah, doa sendiri pernah ya.
Doa sembuhin orang, Tuhan Yesus berdoa kan. Tuhan Yesus sebelum dia kasih makan orang, Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur, ya kan? Makanya kita kalau mau makan kita berdoa. Tuhan Yesus kasih contoh juga. Lalu Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Tuhan Yesus juga berdoa. Jadi kita juga harus ikut seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kan ada lagu, ku mau sepertimu Yesus. Mau seperti Tuhan Yesus tapi berdoa aja gak mau. Nah sekarang kita mau belajar. Kalau kita bilang aku mau jadi seperti Tuhan Yesus. Bisa, kata siapa? Tuhan Yesus senang. Malah kalau kita mau jadi seperti Tuhan Yesus. Ya, walaupun kita ini bukan Tuhan Yesus, tapi kita mau jadi seperti Tuhan Yesus karena kita anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak raja, anak-anak Bapa. Ya, Tuhan Yesus kasih contoh Lukas 9, ya, Lukas 9 ayat 18 supaya adik-adik jelas ya. Masa sih Tuhan Yesus pernah berdoa? Masa sih Tuhan Yesus berdoa? Iya kan? Iya, Tuhan Yesus selalu berdoa. Makanya Tuhan Yesus dia bisa melakukan mujizat. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Dia berdoa minta sama Bapa. Bapa, ya, Tuhan Yesus dikasih kuasa. Ya, kita juga bisa. Kita bisa melakukan hal-hal yang hebat karena kita berdoa. Tuhan kasih sama kita. Lukas pasal 9 ayat 18, firman Tuhan tulisnya begini. Lukas 9 ayat 18. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri. Lihat, Tuhan Yesus berdoa seorang diri. Jadi adik-adik juga jangan takut kalau berdoa sendiri seorang diri, ya kan? Tuhan Yesus saja berdoa sendiri, ya. Mau tidur malam berdoa sendiri. Takut berdoa sendiri, belajar ya. Berdoa sendiri. Kalau mau makan, berdoa, belajar untuk juga jangan kalau berdoa mama aja yang doa. Loh, kita kan punya mulut juga, Tuhan kasih mulut untuk kita bisa juga ngomong sama Tuhan. Berdoa. Belajar untuk doa makan, gak usah panjang-panjang, gak usah susah-susah. Tuhan Yesus, adek mau makan, berkati ya. Minta makanan supaya dikuduskan oleh Tuhan, supaya jadi kesehatan. Dikuduskan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, siap kita makan. Kita berdoa supaya waktu makan itu jadi energi. Waktu kita makan, makanan itu menyehatkan tubuh kita. Waktu tubuh kita sehat, kita bisa beraktivitas. Kita bisa memuji Tuhan. Iya kan? Lalu kita berdoa sementara makan supaya mungkin gak kesedak. Perlu kan berdoa, setelah makan juga berdoa, gak apa-apa. Terima kasih Tuhan sudah kasih makanan hari ini. Supaya kakak, supaya adik, supaya papa, mama, kami semua bisa makan. Ya, tante mau tanya nih nanti sama papa mamanya. Setelah hari Minggu ini ya, ayo ada yang berani berdoa gak nih di rumah setelah dengar firman Tuhan? Ya, aku mau doa hari ini, siapa yang pimpin doa tidur? Ayo gantian sama kakak mungkin, sama adik, sama papa mama, gak apa-apa. Kita mau belajar ya, belajar itu kan setiap hari ya, sampai akhirnya kita bisa berdoa. Lalu aku mau doa makan, nah belajar, bilang mama aku mau pimpin doa makan, boleh enggak ya? Pasti mamanya senang juga, apalagi Tuhan, wah anakku ini mau berdoa, dia mau ngomong sama aku langsung, dia mau minta sama aku, pasti Tuhan kasih. Lalu Tuhan Yesus berdoa sendiri ya. Gak apa-apa kita doa sendiri ya, kalaupun minta ditemenin juga gak apa-apa, tapi kita belajar, maksudnya kita ngomong sama Tuhan, keluar dari hati kita ya. Lalu Tuhan Yesus pernah juga berdoa semalam-malaman, Lukas pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah, Allah Bapa. Semalam-malaman ya. Berdoa kepada Allah Bapa. Apa aja ya isi doanya? Ya banyak macam. Yang pasti ya, biasanya kita kalau doa minta sesuatu cepet kan? Betul enggak? Tapi kalau doanya isinya pasti curhat. Lama enggak? Lama. Ya, kayak kita ngobrol sama papa, sama mama, ya kan? Doa itu enggak usah yang susah-susah. Ya, ngobrol aja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kakak, hari ini adik sudah makan. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Hari ini adik ketemu teman adik, terus ngobrol kayak biasa. Kalau mungkin kita ngobrol sama papa mama gimana sih?
Karena Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita, bukan Bapa di surga. Jadi Tuhan itu gak jauh, dia dekat. Waktu kita panggil nama Tuhan, Tuhan ada dan Tuhan mendengar. Ngobrol sama Tuhan. Ya kan, gak usah pakai bahasa yang susah-susah. Ngobrol apa adanya. Kayak lagi ngobrol sama teman. Karena Tuhan Yesus bilang bahwa dia juga sahabat kita. Iya kan? Aja ngobrol Tuhan. Tuhan, aku perlu, Tuhan kasih aku kekuatan, kasih aku kesehatan. Tuhan kasih sehat kuat buat papa mama, kasih berkat yang banyak buat papa mama. Tuhan tolong supaya keadaan cepat baik. Aku bisa sekolah lagi, ketemu sama teman-teman, bisa ketemu sama ibu guru. Itu kita curhat, kita minta sama Tuhan. Ya, mungkin kita nggak minta sesuatu, tapi kita mungkin mau tanya sama Tuhan. Tuhan, kok keadaan dunia begini ya, gak bisa kemana-mana. Kita bingung kan? Waktu kita bingung ya tanya aja sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti kasih kita ketenangan. Waktu kita takut, Tuhan aku takut, berdoa sama Tuhan. Tuhan akan kasih kita supaya kita gak takut lagi. Supaya kita bisa berani. Ya, waktu kita sakit datang sama Tuhan. Tuhan yang punya tubuh kita, Tuhan pasti kasih kesembuhan. Amin. Percaya dan yakin dengan iman. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Lalu apa lagi? Ya. Firman Tuhan juga menulis ya di dalam 1 Tesalonika ayat 17. Isinya cuma 2 kata. Ada yang ingat enggak? Apa? Iya, tetaplah berdoa. Ya. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, sama itu ya. Berdoa dengan tidak putus-putus. Berdoa dengan tidak, jadi jangan kita berdoa cukup, hari ini sudah berdoa. Ya, sudah cukup 1 kali aja berdoa. Gak apa-apa sepanjang hari kita mau lagi ngapain kita berdoa. Ya, kita ngobrol aja sama Tuhan. Ya kan? Ngobrol sama Tuhan. Lagi belajar susah. Tuhan tolong aku gak bisa jawab. Nanti Tuhan ingatin apa yang sudah kita pelajari. Tapi ingat harus belajar. Tuhan pasti tolong kita. Terus firman Tuhan mencatat ada seorang, ya dikatakan seorang yang bernama Elia. Firman Tuhan bilang begini, ya Tante mau kasih 1 contoh lagi. Yakobus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17. Yakobus pasalnya yang kelima ayat 17. Firman Tuhan bilang begini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya, oke dia nabi tapi sama-sama manusia. Lalu sama seperti kita loh. Berarti dia lapar juga, dia perlu makan juga, dia perlu pakaian juga, dia perlu semuanya. Makanya dia berdoa juga pasti. Dibilang dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, namun firman Tuhan catat ini 1 kali Elia itu minta hujan. Karena 1 kali terjadi ya di satu tempat itu terjadi kekeringan, gak ada turun hujan, ya kan? Lalu habis itu dia minta Tuhan tolong kirim hujan. Ya kan? Dia minta kuasa Tuhan. Dengan cara apa? Cuman dengan berdoa. Lalu Elia dikatakan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dia berdoa supaya enggak turun hujan, ya kan? Selama 3 tahun 6 bulan. Lalu 1 kali firman Tuhan mencatat ya, dia pun berdoa supaya hujan itu turun kembali. Jadi hanya dengan berdoa, Elia berdoa minta sama Tuhan. Lalu apa firman Tuhan bilang? Dia berdoa dan Tuhan menjawab doanya. Elia sama seperti kita. Katanya manusia biasa. Tapi kita bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan bilang ya. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Siapa yang berdoa? Elia. Dia berdoa supaya enggak turun hujan, tapi dia berdoa lagi supaya hujan itu turun. Tuhan mendengar. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kita ya bahwa di dalam ayat 16 ya. Yakobus pasal 5 ayat 16, Tante baca bagian kalimat yang B.
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Waktu kita berdoa, kita sedang menggerakkan hati Tuhan untuk bekerja atas hidup kita. Hati Tuhan untuk bekerja atas bumi ini. Hati Tuhan untuk mengerjakan kuasanya atas keluarga kita buat orang banyak yang sedang sakit. Tuhan mau cari hati seorang yang suka berdoa. Dan itu ada dalam hati adik-adik semua yang ada di rumah. Kita mau bangun hidup kita untuk kita selalu suka ngobrol sama Tuhan. Amin. Apa saja ya. Tante mau ingatkan ya, bahwa berdoa itu Tuhan cuma mau lihat hati kita. Yang penting datang dengan sungguh-sungguh. Gak boleh main-main. Tuhan itu lihat ya, kita berdoa sungguh-sungguh. Tuhan terima kasih. Mungkin adik-adik gak tahu mau minta apa, karena mungkin sudah cukup, makan cukup hari ini, sudah bisa tidur enak. Tapi kita pun perlu datang berdoa dengan kita bilang apa? Terima kasih Tuhan. Itu artinya kita mengucap syukur. Datang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku sudah bangun hari ini. Aku sudah makan hari ini. Ya, terima kasih sepanjang hari ini. Tuhan sudah tolong saya. Malam ini saya mau tidur. Tuhan Yesus tolong jaga, lindungi saya. Nah, Tuhan pasti tolong, amin. Waktu kita bangun pagi, terima kasih Tuhan, aku sudah lewati sepanjang malam ya. Sudah bisa tidur nyenyak, bisa mimpi indah. Pagi-pagi bangun, sehat lagi. Itu tandanya kita mengucap syukur. Apalagi kalau lagi ada masalah. Kalau papa mama lagi susah hati, papa mama kenapa? Yuk kita berdoa yuk Pak. Yuk kita berdoa yuk Ma, yuk kita berdoa yuk Kak. Ajak semua, kalau lihat keluarga teman-teman ya. Malah kalau ada mungkin adik-adik semua punya tahu teman ya. Tahu ada teman yang sedang sakit. Hei teman, aku mau doakan kamu. Enggak apa-apa, berani. Ya kan? Seperti Tuhan Yesus juga mendoakan orang sakit. Pasti kuasa Tuhan akan Tuhan nyatakan. Amin. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan pasti menolong. Puji Tuhan. Ya, jadi jangan jemu-jemu untuk berdoa. Gak boleh bosan untuk berdoa. Sekali lagi Tuhan Yesus bilang, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi Tante harap kita mau bangun hidup kita terus untuk kita ngobrol, komunikasi sama Tuhan. Apa saja, Tuhan suka dengar kita. Kalau kita datang sama Tuhan. Ajak ngobrol Tuhan ya. Tadi firman Tuhan bilang yang jahat aja di dunia tahu kasih yang baik. Apalagi terlebih lagi Bapa yang di surga. Tuhan Yesus pasti akan melakukannya, memberikannya untuk kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan lagi, kita berdoa. Sungguh-sungguh semuanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan, mengingatkan kami untuk kami harus selalu berdoa kepada Tuhan. Kami gak boleh capek, gak boleh lelah, gak boleh bosan untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena waktu kami berdoa dalam keadaan apapun, Tuhan selalu mendengar doa kami dan kami percaya Tuhan Engkau pasti menjawab doa kami. Terlebih Tuhan taruh dalam hati kami untuk kami selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Selalu mau berdoa beribadah kepada Tuhan. Selalu mau membaca firman Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan kami percaya bahwa Tuhan Engkau selalu ada bagi kami saat kami berseru memanggil nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, kami bisa masih mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan saja kami mendengar tapi kami mau melakukannya Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong kami supaya kami selalu rindu berdoa, berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus kami mau berdoa, haleluya. Tante mau berdoa buat adik-adik semuanya.
Bapa di dalam surga, berkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan berkati dalam pendidikan, dalam persekolahan adik-adik yang saat ini Tuhan sedang bersekolah dari rumah. Berikan hikmat, kepandaian, akal budi untuk bisa mengerjakan, menyelesaikan tugas-tugas soal harian maupun ulangan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus dalam pendidikan diberikan keberhasilan buat Tuhan Yesus, orang tua yang bekerja Tuhan. Di mana saja juga Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Haleluya. Buat Tuhan Yesus kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan, Oma yang ada di Amerika, gembala, Tuhan Yesus juga memberkati. Berkati seluruh jemaat Tuhan Philadelphia, memberkati orang-orang yang sakit di luar sana, disembuhkan dalam nama Yesus. Selamatkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, selamatkan mereka Tuhan. Mungkin ada keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan selamatkan mereka Tuhan, kasih iman untuk mereka percaya kepada Tuhan dan mereka datang menyembah dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan keadaan ini. Kami berdoa juga Tuhan Yesus berikan sukacita, damai sejahtera di dalam hati kami. Urapi kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur buat ibadah yang diberkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati gereja kami Tuhan. Berkati seluruhnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.